Adha atau hari raya Idul Kurban akan segera tiba. Ditandai dengan banyaknya hewan-hewan kurban yang berderet di pinggir jalan menanti datangnya hamba-hamba Allah yang akan berkurban. Harapan terbesar bagi saudara-saudara kita semua yang akan berkurban tahun ini, mudah-mudahan kurbannya yang makbul, kurbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Agar ibadah kurban kita tahun ini makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada salahnya mari kita sama-sama untuk memahami arti dan makna kurban itu sendiri sebagai ilmu, dan mudah-mudahan akan menjadi keafdalan di dalam melaksanakan ibadah kurban kita tahun ini. Jamaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Menurut Profesor Dr. Quraisy Shihab, kurban berasal dari kata qarib yang artinya dekat dan erat. Maknanya adalah bagi saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji, mereka adalah orang-orang yang berusaha untuk mendekatkan dan mengeratkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Lewat hartanya yang cukup banyak, biaya hajinya yang cukup banyak, lewat waktunya yang cukup lama, dan rangkaian ibadah yang cukup melelahkan, bahkan nyawa taruhannya orang yang melaksanakan ibadah haji. Harapan satu-satunya orang yang melaksanakan ibadah haji tidak lain dan tidak bukan, semoga hajinya haji yang mabrur, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan bagi saudara-saudara kita yang tahun ini berkurban, makna kurban bagi mereka adalah mereka mencoba untuk mendekatkan dan mengeratkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala lewat hewan kurbannya yang terbaik, lewat niatnya yang tulus, yang bersih hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan harapan satu-satunya bagi kita yang berkurban adalah tidak lain dan tidak bukan, semoga kurbannya makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah arti dan makna kurban di dalam ibadah kita, ibadah Idul Adha. Hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kata kurban pun tidak hanya memiliki arti yang demikian, maka ada arti filosofi yang lebih dalam pada kata kurban tersebut. Sebagaimana disampaikan oleh Profesor Dr. Suyuti Abdullah, beliau berkata bahwa kurban adalah memiliki makna filosofi yang sangat dalam. Apa makna filosofi kurban tersebut? Mana filosofinya adalah bahwa kurban sesungguhnya adalah memotong atau menyembelih sifat-sifat kebinatangan yang ada dan yang melekat pada diri manusia, seperti sifat serakah, tamak, rakus, kikir, dan susah diatur. Itulah filosofi kurban. Itulah filosofi yang ada pada makna kurban. Hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka bila ada manusia yang susah diatur, bila ada manusia yang kikir, bila mana ada manusia yang serakah, bila ada manusia yang tidak mau beribadah khususnya berhaji dan berkurban,
padahal dia sudah mampu untuk melaksanakannya. Namun saja ibadah itu tidak dikerjakan. Itu menunjukkan bahwa pada diri mereka belum terbebas dari sifat-sifat kebinatangannya. Di antaranya adalah sifat kikir dan bakhil. Orang yang tidak mau berhaji dan berkurban, padahal dia sanggup, dia mampu untuk melaksanakannya. Tidak ada halangan secara medis atau syar'i untuk meninggalkannya. Hanya saja dia kikir dan bakhil, maka Allah akan murka kepada orang tersebut. Apa murka Allah? Orang tersebut tidak akan mencium baunya surganya Allah karena sebab pikir dan bakhil untuk melaksanakan ibadah haji dan ibadah kurban. Jamaah sholat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka celakalah, maka merugilah, maka hinalah orang-orang yang tidak mau berhaji dan berkurban, padahal sudah mampu untuk melaksanakannya. Hanya saja mereka kikir dan bakhil, sehingga mereka banyak alasan dan banyak argumen ketika datang perintah untuk ibadah haji dan kurban tersebut. Belum siaplah, belum mampulah, belum mendapat panggilanlah, belum mendapat hidayahlah. Itulah alasan dan argumen mereka. Namun yang sesungguhnya yang mendasari mereka tidak mau beribadah kepada Allah, tidak mau berhaji dan berkurban adalah sifat-sifat kebinatangannya tersebut. Di antaranya adalah sifat kikir dan bakhil. Jamaah sholat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa balasan Allah kepada orang-orang yang kikir dan bakhil? Balasan Allah terhadap mereka, orang-orang yang kikir dan bakhil, maka harta mereka akan menjadi kotor dan harta mereka akan menjadi fitnah. Fitnah di dunia dan fitnah kelak di akhirat. Apa fitnah di dunia? Di antaranya bagi orang-orang yang kikir dan bakhil. Yang pertama, fitnah di dunia bisa jadi harta kotor orang-orang kikir dan bakhil akan menjelma menjadi seorang anak yang durhaka, yang selalu membuat ulah dan membuat susah orang tuanya karena sebab diberi makan dan diberi minum oleh harta yang kotor tersebut. Fitnah yang kedua di dunia bagi orang-orang yang kikir dan bakhil, bisa jadi harta kotor tersebut akan mengundang datang musibah yang datang silih berganti menimpa kepada dirinya dan keluarganya karena sebab harta kotor dan Allah murka kepadanya. Fitnah yang ketiga di dunia bisa jadi harta kotor orang-orang kafir akan mengundang datang penyakit yang bersemayam di dalam tubuhnya. Penyakit itu susah untuk diobati. Sudah berobat ke sana kemari namun belum juga sembuh. Memang karena inilah cara Allah untuk menarik habis harta kotor orang-orang yang kikir dan bakhil, lewat diantaranya musibah, penyakit, anak yang durhaka dan lain-lain sebagainya, sehingga hartanya habis untuk membiayai semua yang dialamatkan kepadanya. Hadirin jamaah sholat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun fitnah kelak di akhirat bagi orang-orang yang kikir dan bakhil sebagaimana tercantum di dalam Al-Qur'an. Apa di antaranya fitnah kelak di akhirat? Yang pertama, harta orang-orang kikir dan bakhil akan dijadikan menjadi lempengan-lempengan emas yang perak dan perak dari neraka jahanam yang begitu panasnya. Kemudian lempengan-lempengan itu ditempelkan kepada seluruh tubuhnya sehingga menjulurlah lidahnya dan membusunglah perutnya. Yang kedua, apa fitnah kelak di akhirat? Bisa jadi harta orang kafir kelak di akhirat Allah akan jadikan
harta orang-orang kafir tersebut disetrikakan pada punggungnya hingga menjurulah lidahnya dan loncatlah bola matanya sebagai balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, fitnah kelak di akhirat, harta orang-orang pikir dan bahil akan menjelma menjadi seekor ular besar, hitam pekat bermata satu yang bernama Quraisy, yang melilit dan minta gendong saat melintasi jembatan Shiratal Mustaqim, jembatan yang begitu panjang dan di bawahnya berkobar-kobar api neraka. Hadirin jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yadkhulul jannata bakhil, tidak akan masuk surga orang-orang yang gigir dan bakhil. Hadirin jamaah